Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah gak sih kamu merasa hidupmu buat maunya orang lain? Bukan benar-benar karena maumu. Sering gak kamu bilang iya buat permintaan? Padahal di hati kecil kamu teriak, bilang enggak. Kamu sering banget nolongin dan kasih jasa ke semua orang. Tapi waktu kesehatan, kebahagiaan sama diri kamu sendiri pelan-pelan habis. Kalau jawaban kamu iya, berarti kamu nggak sendirian, bro. Perkenalan saya Nizar dari channel Tukita. Selamat datang di Nizariat. Banyak banget dari kita yang kejebak suka ngenengin orang lain, tapi diri sendiri malah dikorbanin. Ini kayak lingkaran setan. Ngasih terlalu banyak sampai energi kita terkuras habis. Dan akhirnya bikin kita capek dan lelah. Mereka itu yang disebut orang baik. Kenapa sih kita terlalu sering ngenengin orang lain? Kenapa sih susah banget bikin batasan yang sehat? Jawabannya biasanya ada di akar yang dalam. Mulai dari didikan, harapan dari masyarakat, dan pemahaman yang salah soal baik dan diterima. Yang pertama, takut ditolak dan gak diterima. Ini alasan yang umum. Kalau kita takut, kalau kita nolak permintaan, atau nggak selalu ada, kita bakal kehilangan cinta, penghargaan, dan rasa hormat dari orang lain. Kamu pasti dalam hati bakalan ngomong seperti ini. Kalau gue nggak nolongin mereka, mereka nggak bakal sayang sama gue. Kalau gue nggak selalu ada, mereka bakal lupa sama gue. Ketakutan ini yang bikin kita seperti budak buat orang lain. Dan kita lupa kalau cinta dan penerimaan yang tulus itu datang dari orang lain. Yang menghargai diri kamu yang sebenarnya, bukan dari apa yang kamu lakuin buat mereka. Yang kedua, kamu pengen senengin semua orang. Beberapa orang memang punya keinginan alami buat jadi orang baik, yang bikin semua orang seneng. Sikap ini muncul karena kepuasan diri sendiri, dengan cara bikin orang lain senang. Setiap senyum atau ucapan terima kasih yang kita dapat, buat kita pingin ulangi lagi. Jadi kita pingin ngari hadiah itu terus-terusan. Padahal malah ngerugiin diri sendiri. Tapi kenyataannya pahit. Kamu nggak bisa bikin semua orang seneng terus-terusan. Kalau kamu maksain, pasti energi kamu bakal habis. Dan kamu malah frustasi. Poin ketiga, merasa bersalah. Banyak dari kita yang merasa bersalah kalau nolak permintaan. Padahal kita punya alasan yang jelas. Rasa bersalah ini kadang makin parah kalau orang lain manipulasi emosi. Seperti ngomong kayak gini, gue kira kamu temen gue, tapi nggak nyangka kalau kayak gini. Karena manipulasi kayak gini bikin kita balik lagi ke kebiasaan yang lama karena takut ngerasa bersalah lagi. Yang keempat, bingung antara baik dan dimanfaatin. Baik itu sifat yang keren banget, tapi ada bedanya antara jadi baik dan suka nolong. Sama jadi kayak keset yang diinjek-injek sama orang lain. Orang yang baik itu nolong kalau dia memang bisa dan mau. Orang yang dimanfaatin itu nolong karena dia nggak tahu cara bilang enggak. Atau dia takut sama akibatnya. Baik itu bukan berarti kamu ngorbanin kebutuhan dan keinginan besar kamu. Selanjutnya, nggak sadar pentingnya waktu dan energi kamu. Kalau kamu nggak ngasih nilai tinggi ke waktu dan energi kamu, gampang banget buat orang lain nguras itu. Kalau kamu nggak nentuin prioritas diri kamu, orang lain yang bakal nentuin buat kamu. Ingat, waktu adalah hal yang berharga yang kamu punya. Gak bisa dibalikin atau diganti. Dan energi kamu itu bahan bakar hidup kamu. Kamu gak bakal bisa ngapa-ngapain. Kamu tahu gak, harga yang paling mahal kalau kamu ngorbanin dirimu sendiri karena permintaan orang lain. Kerugian yang kamu alami gara-gara membuat orang lain senang dengan ngorbanin diri sendiri itu nggak sepele. Itu numpuk dan merusak dalam jangka panjang. Poin selanjutnya, waktu berharga jadi terbuang. Waktu itu terbatas, gak bisa dibalikin. Setiap menit kamu habiskan buat ngelakuin sesuatu yang kamu gak mau atau gak sesuai sama tujuan kamu. Itu sama aja, waktu hidup kamu dicuri. Waktu pribadi, atau buat hobi, atau kumpul sama keluarga.
atau sekadar sendirian. Waktu yang kamu bisa pakai buat belajar hal baru, atau skill baru, atau kerja, atau baca buku, atau yang lainnya yang buat kamu berkembang. Waktu bisa pakai buat istirahat dan tidur, bukan karena ngurusin orang lain yang ngurangin fisikmu dan mentalmu. Kesehatan fisik dan mental bisa jadi rusak. Stres karena nyoba ngenengin semua orang. Itu bikin beban besar buat badan dan pikiran kamu. Takut terus-menerus gak bisa ngenengin orang lain. Dan khawatir gimana caranya selesaiin semuanya. Itu bikin tingkat stres kamu tinggi. Next point, kehilangan diri sendiri dan identitas. Kalau kamu sering kehabisan waktu kamu buat ngelakuin apa yang orang lain mau, kamu mulai kehilangan percaya diri dan apa yang benar-benar kamu inginkan. Poin selanjutnya, hubungan asli jadi rusak. Mungkin kedengarannya, ngenengin orang, itu bisa bikin hubungan makin kuat. Tapi kenyataannya, hubungan itu bisa jadi dangkal dan gak seimbang. Ini akan menjadi hubungan satu sisi. Seperti orang lain jadi terbiasa ngambil energi kamu, tanpa memberi balasan. Dan ini bikin hubungan jadi gak seimbang. Di mana cuma satu pihak yang ngasih. Kamu secara yang nggak langsung ngajarin orang lain buat ngelakuin hal yang sama. Mereka mungkin nggak menghargai pengorbanan kamu yang sebanyak kamu harapkan. Nah, sekarang aku bakal kasih solusi gimana kita bisa keluar dari lingkaran setan ini. Keluar dari lingkaran ngenengin orang lain itu butuh keberanian dan kesadaran diri. Nentuin batasan yang jelas, seni bilang enggak dengan sopan. Enggak itu bukan kata yang jelek. Itu kata yang kuat, yang artinya iya, buat dirimu sendiri. Mulai pelan-pelan, kamu nggak harus bilang enggak buat semuanya. Mulai aja dari permintaan yang nggak terlalu penting, atau yang paling nguras kamu. Jadilah tegas, tapi sopan. Coba bilang, maaf, gue nggak bisa bantu sekarang. Atau jadwal gue lagi padat banget sekarang. Gak usah terlalu banyak ngasih alasan. Jangan ngesel kalau kamu sudah bilang enggak. Jangan ngerasa bersalah juga. Kamu udah bikin keputusan yang ngelinduin kesehatan dan waktu kamu. Nilai ulang hubungan kamu. Jujur sama diri sendiri, soal kualitas hubungan kamu itu penting. Prioritasin diri kamu sendiri dengan kebaikan dengan rasa hormat yang sama. Kayak yang kamu kasih ke orang lain. Jadwalkan diri kamu sendiri dibandingkan orang lain. Jangan merasa bersalah kalau kamu penting dirimu sendiri. Ingat, kamu nggak bisa ngisi gelas orang lain kalau gelas kamu sendiri kosong. Terima kalau kamu mungkin kehilangan beberapa orang, dan itu nggak apa-apa. Ketika kamu mulai nuntuin batasan, beberapa orang yang terbiasa manfaatin kamu mungkin bakal ngejauh. Itu bukan hal yang jelek. Orang itu nggak peduli sama kamu sebagai pribadi, tapi sama apa yang kamu bisa kasih sama mereka. Kehilangan mereka malah kasih kamu ruangan buat relationship yang sehat dan yang positif. Sebagai menutup, bukan berarti kamu nggak boleh nolongin orang lain. Karena nolongin orang lain itu pahalanya besar banget. Pernah Nabi Muhammad SAW pernah berkata, Ahsanun nas anfa'hum linnas. Itu artinya sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Tapi yang aku maksud adalah jangan sampai kamu mengeksa diri sendiri karena permintaan orang lain. Ini pesan aku.